siapa Ahlul Bait, karena belakangan ini heboh Ustaz ya tentang ada yang mengaku Ahlul Bait, ada yang menentang dan sebagainya. Tapi apakah dan siapakah Ahlul Bait? Setahu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Aras 9 Channel. Kembali saya menemui Ustadz Samad Mukhrisun Syauqi. Sehat Ustadz? Alhamdulillah Mas Ali. Dan kali ini saya akan ngaji bareng-bareng tentang siapa Ahlul Bait, karena belakangan ini heboh Ustadz ya tentang ada yang mengaku Ahlul Bait, ada yang menentang dan sebagainya. Tapi apakah dan siapakah Ahlul Bait? Setahu saya itu kan banyak pendapat, antara pendapat Syiah dengan Sunni berbeda. Pendapat Sunni saja kiai-kiainya, ulama-ulamanya berbeda. Maka kita mungkin pada saat ini membuka tentang Ahlul Bait itu siapa dari beberapa pendapat ulama dan mengambil dari kitab apa supaya kita semua tercerahkan. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum wa wala amma ba'du. Alhamdulillah kita bersama Gus Ali Rahman, sahabat semenjak dari tahun 2006. 2004 dong. 2004. Oh iya 2004. Mohon maaf Mas Ali. Ya, udah pelupa, maklum dah tua. Sebetulnya kita ketika membahas Ahlul Bait itu kan dengan kita pertama merujuk dengan ayat Al-Qur'an, yaitu surat Al-Ahzab ya, ayat 33. Yang di situ mahalus syahidnya di innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Memang ayat ini yang sering dibaca, kemudian ada yang mengaku, ada yang menyebut gitu. Ini penting sekali untuk kita ketahui. Monggo Ustaz. Iya. Untuk pertemuan kali ini mungkin secara singkat dulu Mas. Monggo. Sebenarnya apa sih Ahlul Bait itu dan siapa itu? Cuma ulama jelas secara umum mengkategorikan Ahlul Bait itu ada yang berhubungan dengan nasab, ada yang berhubungan dengan keilmuan. Nasab gitu. secara darah dan nasab secara ilmu. Secara ilmu, karena itu tinggalan Nabi kan itu ya. Iya. Ya. Kita membahas tentang nasab dulu. Siap. Ya, ini secara singkat saja. Jadi kita coba akan membuka di namanya Tafsir Durrul Mansur fi Tafsir Ma'thur yang ditulis oleh beliau Al-Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti. Ini Quran ditafsiri dengan hadis. Jadi Quran dan hadis nggak ada yang lain, Mas. Jadi makanya di sini biasanya ketika seorang ulama itu berpendapat bisa mengatakan, oh Ahlul Bait itu begini, keluarga yang termasuk adalah ini. Terjadi perbedaan karena hadisnya sangat banyak, Mas. Itu makanya di sini akan sebutkan pokoknya. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Imam At-Tabrani an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira, ini nuzilat hadil ayah fi khamsatin. Ayat ini diturunkan untuk 5 orang. 5 orang, Mas. 5 orang itu siapa aja? Ahlul Bait di sini berarti 5 orang. Via yaitu Rasulullah, wa fi Ali, Sayyidina Ali, wa Fatimah, wa Hasan, wa Husain. Nah, ini berarti kalau menurut hadis ini yang dinamakan Ahlul Bait ini ya cuma ini gitu ya. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad, terus Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan dan Husain. Ya, karena apa? Ketika ayat ini turun ya yang di dalam itu kan, yang di dalam rumah. Di rumah itu kan beliau ini. Kemudian ada satu hadis ini kan oleh Ibnu Mardawiyah. An Ummi Salamah qalat nuzilat hadil ayah fi baiti
Jadi Ummu Salamah itu berkata, ayat ini turun di rumahku. Ummu Salamah itu istri Nabi. Istri Nabi. Salah satu istri Nabi ya. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa tahhirakum tathira. Wa fil baiti, pas ketika turun ayat itu di dalam rumah itu. Kan ini yang dimaksudkan berarti penghuni rumah kalimat kalau itu secara singkat yang pertama ya. Ini pendapat nanti kalau dibahas banyak makanya. Ini ada beberapa ini aja. Saya sampaikan sedikit dulu. Karena di situ wafil baiti samatun, di dalam rumah itu ada 7. Jibrilu, yaitu malaikat Jibril, wa Mikael, alaihissalam, wa Aliyu, wa Fatimatu, wal Hasanu, wal Husain, radhiyallahu anhum. Wa ana ala babil baiti, kemudian Ummu Salamah tadi ada di pintu rumah. Maka beliau bertanya, qultu ya Rasulullah, alastu min ahlil bait? Apakah aku termasuk ahlil bait? Qala innaki ilayya khair. Itu innaki ilayya khair. Engkau itu untukku adalah sesuatu yang sangat baik. Bagiku atau bagiku engkau itu sangat mulia, sangat baik. Innaki min azwajin Nabi SAW. Engkau adalah termasuk istri Nabi Muhammad SAW. Jadi ini baru dua hadis ya. Jadi seperti itulah pemirsa, ini siapa saja ahlul bait. Ini yang pertama tadi menyebutkan 5, yang kedua 7. Nah, maka itu para pemirsa sekalian, kita memang harus lunak hati, rendah hati ketika menerima kenyataan yang beredar, dan memang perlu ngaji sehingga kita tidak dibingungkan oleh satu pendapat. Ini sekali lagi baru dalam satu kitab dengan 2 hadis. Saya pikir cukup dulu Ustadz, karena biar tidak bingung, pada edisi mendatang kita akan lanjutkan lagi siapa saja dan apa saja pendapat para ulama, mu'alliful kitab, dan para penulis hadis terkait dengan ahlul bait ini yang berkaitan dengan surat Al-Ahzab ya. Iya. Dan sebelum saya akhiri, selain ada istilah ahlul bait yang disucikan, kemudian juga ada istilah Ali Muhammad, keluarga Muhammad. Kemudian ada juga dzurriyyatin Nabi Muhammad. Yeah. Jadi banyak siapa dan bagaimana, memang sekali lagi kita perlu ngaji. Ya, sekali lagi terima kasih Ustadz Samad Muharisun Syauqi atas masukannya, dan para pemirsa sekalian, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.